Nanti Baik. bingung orang itu tuh. Ini mana Terima kasih untuk pertanyaannya. karakternya yang mana Eh, YouTube-nya? Di sini kita berbicara tentang adanya sebuah studi yang sudah saya sampaikan bahwasanya tentang energi yang harus dibangun dalam keluarga. Ya, itu kita harus melibatkan satu seperti tadi yang sudah disampaikan bahwasanya yang pendukung yang paling pertama itu adalah komunikasi ataupun sosial itu tadi ya. Nah, komunikasi antara anak dan juga orang tua itu komunikasi sangatlah penting di sini. Nah, dengan adanya bagaimana dengan kebutuhan anak sedangkan orang tua bekerja seperti itu ya, adanya komunikasi dengan orang tua yang bekerja, ketika orang tua dalam bekerja dalam situasi dalam pandemik ini ataupun dalam hal normal ini ya. Kalau ketika dalam pandemik seperti ini tadi yang sudah disampaikan bahwasanya anak sangat diuntungkan dalam hal seperti ini karena orang tua itu mendampingi selalu dalam setiap harinya seperti itu. Itu menjadi hal keuntungan bagi anak. Tetapi dalam pertanyaannya ketika dalam hal normal ketika anak harus menerima bagaimana orang tua yang bekerja, sedangkan mereka butuh dampingan kepada anak. Nah, di sini ayah bunda di sini saya sampaikan bahwasanya ketika bekerja itu adalah suatu kebutuhan pokok yang memang harus dicukupkan kepada anak ataupun keluarga. Akan tetapi dalam kebutuhannya kita harus membangun satu dengan adanya keterlibatan sosial di sini dengan membangun hubungan dalam kerja tim. Tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana caranya anak ini tetap mendapatkan apa yang dia harus dapatkan? Contoh, tidak ada menurut saya dalam pandangan di sini ataupun dalam penelitian tidak ada dalam bekerjanya sebagai orang tua itu dalam 24 jam. Jadi kita harus memberikan satu kesempatan kepada anak bahwasanya pagi, sore ataupun malam itu pasti akan ada waktu untuk anak. Jadi anak tidak akan merasa terlantar di sana bahwasanya tetap kebutuhan sosialnya, kebutuhan komunikasinya itu akan tetap ada dalam hubungan interaksi pada anak. Nah, apalagi dengan sekarang ini alat itu semakin canggih dalam hal ini. Bahkan kita bisa tahu di mana letak si anak itu sendiri bahwasanya dengan menggunakan V-call ataupun apa ketika dalam posisi normal seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan adanya bahwasanya anak ketika ditinggalkan orang tua itu menjadi mandiri seperti itu. Jadi dalam pembentukan anak, karakter anak itu tadi kembali lagi bahwasanya lingkunganlah yang bisa membuat anak itu bisa menjadi mandiri ataupun membentuk karakter anak itu sendiri. Bahwasanya anak itu pasti dilatih ketika orang tua itu bekerja. Dari time pembagian waktu anak dalam keluarga itu pasti sudah diberikan waktu-waktu tertentu bahwasanya jam sekian ataupun mulai dari katakanlah dari jam 6 apa yang dilakukan oleh anak atau misalnya dari mulai sejak subuh seperti itu apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam pembagian waktunya itu sangat pas sekali. Oleh karena itu anak akan mendapatkan secara langsung ayah bunda, jadi mendapatkan apa ya, mendapatkan pendidikan secara langsung bahwasanya karakter anak itu akan mengikuti apa yang akan dilakukan orang tua dengan pembagian waktu. Jam 6 harus sudah selesai dalam merapihkan tempat tidur misalnya, kemudian jam 7 harus sudah on time, harus berangkat sekolah misalnya, orang tua juga harus sudah berangkat bekerja, kemudian nanti ketika jam makan siang juga semuanya sudah ada ya. Kemudian anak juga sudah bisa mendapatkannya di rumah seperti itu. Jadi kenapa anak bisa mandiri ketika orang tua dalam bekerja, karena kembali lagi bahwasanya apa yang dilakukan dalam keluarga dalam pembentukannya itu terbentuk kembali lagi dalam keluarga seperti itu. Jadi bagi ayah bunda yang di rumah ataupun yang sedang bekerja dalam pendidikan dalam keluarga, dalam komunikasi dalam keluarga itu adalah hal terpenting di mana anak akan menjadi tumbuh kembangnya, di mana anak akan mendapatkan sosialnya itu berawal semua dari keluarga, dari pendidikan awalnya.